Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini video back to basic, cara evaluasi iklan sederhana alias simple. Ini super duper sederhana, seharusnya super duper sederhana. Dan ini saya rasa paling pasnya khusus untuk pemula ya. Jadi pasnya memang untuk pemula. Kalau yang non pemula, oh, jangan-jangan belum tahu. Jangan-jangan belum tahu. Kalau belum tahu konsep ini, wah gawat. Bukan pemula tapi belum tahu konsep ini, gawat banget. Oke, kita mulai aja. Yang pemula wajib nonton. Pertama, satu harus punya target ya. Ini udah wajib banget. Harus punya target, harus punya, sekali lagi harus. Banyak yang iklan yang nanya-nanya ke saya nggak tahu targetnya berapa. Harus punya, entah gimana caranya harus punya. Mau nembak ya, mau dihitung ya terserah, harus punya. Targetnya mau ROAS kayak ROI kayak ACOS kayak CIR kayak terserah, yang jelas harus punya. Karena kan teman-teman mau ngiklan, mau ngeluarin duit ya. Bayangin aja kalau kita ngeluarin uang 100.000 terus nggak berharap 100.000 itu balik berapa, itu kan aneh. Harus punya, terserah mau nembak, mau pakai hitungan, tapi nembak juga yang realistis ya, jangan keluar 100.000 berharap 100 juta, itu nyaris nggak mungkin. Jadi 100.000 berapa, 500.000 baliknya 1 juta kah dan lain sebagainya, harus punya, terserah. Oke, harus punya. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Yang kedua yang akan saya bahas lebih dalam, jadi soal evaluasinya. Jadi evaluasi itu kadang pusing. Jadi banyak yang iklan tuh pusing, apa sih yang salah, apa sih yang salah. Pusing, kenapa pusing? Karena independen variabelnya tuh banyak. Independen variabel tuh apa? Independen variabel tuh suatu variabel yang kita kontrol. Variabel peubah, variabel kontrol. Jadi contohnya, kalau saya main bola, independen variabel saya itu adalah arah saya mau nembak bola, terus sepatu yang saya pakai, baju yang saya pakai, lalu apa lagi? Ya katakanlah itu. Terus selebihnya bukan variabel, independen variabel, karena kalau teman kita mau ngumpan ke kita atau enggak, lalu musuhnya mau ngegolin atau enggak, kan itu nggak bisa kita kontrol ya. Karena kita melawan itu. Jadi itu bukan independen variabel, alias itu yang tidak bisa dikontrol. Oke, mudah-mudahan paham. Independen variabel itu adalah variabel yang bisa kita kontrol. Nah, kalau pusing itu karena independen variabelnya tuh banyak banyak banget memang. Apalagi Facebook Ads banyak banget, mulai dari objektif iklannya, bid iklannya mau otomatis atau enggak, audiensnya mau lookalike atau enggak, atau yang mana. Terus apalagi landing page-nya seperti apa, terus captionnya seperti apa, mau ditampilin di mana. Banyak banget, kompleks. Kalau Shopee ada CPC-nya, ada bidnya ya, ada bidnya, mau yang otomatis atau tidak, mau yang produk mana yang mau diiklanin, kata kuncinya apa, luas atau spesifik, lalu ada apa, mode dinamis atau enggak. Wah kan banyak kan, makanya jadi pusing. Tapi sekarang kalau kita balik gimana, kalau independen variabelnya dikit, jadinya nggak akan pusing, karena sederhana ya. Jadi kalau banyak jadinya pusing, kalau dikit harusnya nggak pusing. Saya kasih ilustrasi kayak gini. Ilustrasinya adalah main Pong. Teman-teman pasti pernah main Pong, Pong yang game oleh Atari ya, yang Steve Jobs ikutan bikin si Pong ini. Game Pong itu ya game pingpong, ya seperti pingpong. Jadi seperti tenis, kita player kiri nih. Kita di sini player, di sini biasanya lawan lawan robot ya, lawan robot, atau lawan lawan player lain juga bisa sekarang-sekarang. Jadi ini kita ngejaga supaya bolanya nggak gol, supaya bolanya nggak gol, kita hanya bisa naikin naikin atau turunin diri kita, naikin atau turunin si apa ya, si bednya ya, disebutnya apa ya, raketnya atau bednya, si garis yang kiri ini kita hanya bisa naikin turunin. Kan sederhana sekali ya, main ini sederhana sekali. Jadi kita naikin turunin sampai menang. Yang ini juga lawannya juga sama, cuma bisa naik turun, nggak bisa maju maju mundur, nggak bisa mengecil membesar, nggak bisa putar kiri putar kanan juga nggak bisa, hanya bisa naik turun naik turun naik turun, menjaga bolanya bisa kita balas terus. Sederhana sekali. Nah, iklan juga bisa dibikin sederhana kayak gini, karena ini untuk pemula. Jadi iklan itu kalau simple tuh ya cukup sederhana aja, cukup dua variabel aja yang diambil, yaitu naik dan turun budget, selesai. Selebihnya otomatis. Oh, otomatis boncos ya, memang kebanyakan memang bilang otomatis boncos. Tapi kalau teman-teman yang, sekali lagi ini untuk yang pemula, kalau teman-teman langsung main ke yang kompleks, itu lebih boncos lagi. Satu, boncos ilmu, boncos waktu. Kenapa boncos ilmu? Teman-teman harus lambat belajarnya. Kenapa tidak terstruktur? Tapi kalau pertama nih, simple dulu. Pertama, yang paling simple naik turun budget, selebihnya otomatis. Ini cuma bisa berlaku di
di marketplace ya. Kalau di Facebook kita nggak bisa otomatis landing page ya. Di Shopee bisa, di Tokopedia bisa, di Lazada bisa. Jadi kita naikin turunin budget. Jadi belajar dulu dari situ. Kalau langsung ke kompleks, jadinya belajarnya tidak terstruktur, jadinya kurang cepat belajarnya. Jadi menurut saya paling paling realistis buat teman-teman yang pemula mulai dari sini. Yang simpel dulu, naik turunin budget, selebihnya otomatis. Nanti makin sini makin sini makin simpel. Mulai pilih produknya, mulai pilih kata kuncinya, terus ke bawah sehingga yang paling paling kompleks itu adalah jamnya berapa, audiensnya apa, waktu ngiklannya apa, jenis iklannya apa, platformnya apa. Wah, ngejelimet banget di sini, ngejelimet banget. Ini sudah kompleks, tapi tidak akan dibahas di sini. Yang intinya teman-teman belajar start small dulu supaya teman-teman terbiasa dulu dengan naik turunin budget. Setidaknya teman-teman terbiasa evaluasi, terbiasa terbiasa dengan apa tombol-tombol dalam dalam si platformnya, entah Facebook, enggak, Facebook enggak ya, nggak bisa naik turun budget ya, entah Shopee, entah Tokopedia, entah Lazada. Terbiasa itu dulu, makin lama makin ahli, makin terlatih sense-nya dan seterusnya. Nah, naikin naikin turunnya gimana? Sederhana aja, jadi yang baru mulai ngiklan, saran saya ini yang baru banget ya, yang newbie sekali lagi, yang pemula. Jadi yang tadi sesuai saya bilang, otomatis, lalu saran saya tunggu 7 hari. 7 hari paling pas menurut saya, paling pas. Jangan 1 hari, jangan. 3 hari oke, 7 hari menurut saya pas, ngasih kesempatan buat si iklannya belajar. Jadi 7 hari tembak aja teman-teman punya uangnya berapa? Katakanlah 10.000, katakanlah 5.000, katakanlah 20.000 per hari ya, 100.000 per hari, 1 juta per hari, katakanlah berapapun itu, tembak aja langsung. Langsung jalanin iklannya, otomatis produknya dipilihin oleh Shopee, oleh Lazada, oleh Tokopedia, budgetnya sesuai contoh saya kasih 50.000 lah, 50.000 per hari. Terus tutup mata, tutup mata, tunggu 7 hari lagi, karena biasanya yang newbie itu, wah tegang gitu, ngelihat tiap hari, dan ternyata lagi nggak ada penjualan, stres, dimatiin, terus ngulik-ngulik yang lain. Nah, jangan dulu, sabar dulu, karena start small dulu. Kita mainin kayak game Pong tadi ya, simple dulu, belajar yang simple dulu, naik turunin budget. Setelah 7 hari, kalau oke ya sederhana, budgetnya naikin. Kalau misalkan oke, ternyata 7 hari target luasnya masuk nih, target luasnya masuk, kita push lagi, sehingga jadinya 75.000, 75.000, dan seterusnya sampai teman-teman ahli. Nanti pelan-pelan lambat laun. Oh ya, kalau nggak oke, kalau ternyata roasnya boncos nih, nggak nemu, nggak kena target roasnya, no oke kan, berarti budgetnya dikurangin, tadinya 50.000 jadi katakanlah 40.000, ya terserah, yang terserah teman-teman, naik turunnya terserah, mau konsisten. Kalau naik 25.000 turun 25.000 bebas, kalau naik 30.000 turun 10.000 juga bebas, terserah, yang penting naik sama turun. Ingat, poin pentingnya adalah untuk simple ini adalah Anda terbiasa dulu untuk iklan, terbiasa dulu dengan interface-nya. Nanti kalau ternyata berhasil itu bonus sebetulnya. Tapi dengan Anda belajar itu sudah bekal yang bagus banget buat Anda untuk masuk ke tahap selanjutnya yang lebih kompleks. Nanti ketahuan kok, pelan-pelan setelah ini ketahuan, oh ternyata si otomatis ini saya jalanin otomatis, ada keluar uang 100.000 tapi si produk A nggak laku sama sekali. Oh udah ketahuan kan. Jadi kalau mau naik level ke yang lebih lebih kompleks sedikit, milih produknya apa, berarti si produk A nggak dipakai, nggak dipilih. Kenapa? Otomatis eh, iklan otomatis dia tidak menghasilkan apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan paham apa yang saya katakan. Ini buat pemula banget. Harus tahan, harus tahan 7 hari ya, 3 hari lah, kalau kalau gatel banget 3 hari lah, 3 hari keluar uang 150.000 atau ya 25.000, kali 75.000, ngelihat. Kalau kalau berhasil, kalau ternyata oke iklannya ya bagus, bersyukur, walaupun jarang, walaupun jarang terjadi. Turunin, kalau jelek ya turunin, nanti dan seterusnya. Nah, kalau udah budgetnya udah paling minimum nih, tapi ternyata nggak berhasil berhasil juga, nah di situ baru mulai naik level. Oke, di situ saatnya naik level. Saatnya milih produknya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nambah satu variabel, satu variabel, satu variabel. Jangan langsung kompleks kok, ikut seminar Shopee atau seminar ini, atau ikut tips nonton video YouTube saya yang ada ininya, nah, pasti pusing, pasti pusing. Saya jamin pusing. Sekali lagi ini untuk yang baru iklan. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Kalau Anda merasa terbantu dengan konten saya ini, boleh banget klik thanks. Atau mau nanya-nanya juga boleh join membership. Insya Allah dibalas komennya, dan kita bisa diskusi apa saja. Di video mana saja kita bisa diskusi, itu enak banget. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.